Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Melihat siapa yang mengunjunginya, ayah langsung meneteskan air matanya. Dia menatap putrinya yang dia rindukan selama ini dengan tatapan penuh kerinduan. Dia melangkahkan kakinya dengan begitu cepat lalu duduk memeluk kaki Alisa. Maafkan ayah, nak, maafkan ayah. Ayah telah dibutakan oleh nafsu dunia, sehingga ayah tidak pernah memikirkan perasaanmu. Maafkan ayah, ucap ayah menangis kesegukan sambil memeluk kaki putrinya. Dengan cepat Alisa membantu ayah untuk berdiri. Dia mengusap air mata yang membasahi wajah keriput sang ayah. Dia menatap tubuh ayah yang terlihat sangat kurus tidak terurus. Dia tahu jika ayah sangat menderita berada di dalam penjara ini. Namun, kesalahan ayah cukup fatal, jadi dia pantas untuk mendapatkan hukuman atas semua kesalahannya. Alisa sudah memaafkan ayah, lagi pula, bagaimanapun Alisa membenci ayah, ibu tidak akan pernah bisa kembali. Alisa akan mencoba melupakannya, walaupun itu sangat berat, ucap Alisa memeluk ayah dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang ayah. Dia tahu kesalahan ayah sangatlah besar. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung untuk anak dan istrinya, malah membunuh istrinya sendiri, dan menyiksa putrinya tanpa belas kasihan. Namun, walaupun begitu, Alisa tetap sadar jika pria itu adalah ayah kandungnya. Dan sebagian besar darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah pria itu. Dia berharap setelah mendapatkan hukumannya, ayah bisa berubah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sebagai seorang putri, Alisa hanya bisa memaafkan semua kesalahan ayah, walaupun luka itu telah mengabdi di dalam ingatannya. Ayah belum makan, kan? Kebetulan Alisa sudah masak makanan kesukaan ayah. Ayah makan ya? Ucap Alisa mendudukkan ayah dan menyajikan makanan yang dia bawa dari rumah di atas meja. Ayah hanya diam sambil menatap makanan yang begitu banyak yang tertata rapi di depannya. Selama di penjara, dia memang tidak nafsu makan, karena dia terus memikirkan putrinya itu. Namun, tiba-tiba tatapan ayah teralihkan oleh bayi mungil yang sangat tampan yang sedang tertidur lelap di dalam gendongan Axele. Melihat bayi itu, ayah langsung bisa menebak jika bayi mungil itu adalah cucunya. Karena Axele pernah mengatakan jika Alisa sedang mengandung. Bahkan Axele juga selalu menunjukkan foto USG perkembangan janin Alisa kepada ayah. Ayah mau mengendongnya, tanya Axele melihat tatapan ayah kepada putranya. Dengan cepat ayah menganggukkan kepalanya dan merentangkan tangannya. Dia mengambil Brian dari gendongan Axele lalu menciumi wajah gembul cucunya itu sambil menitikkan air matanya. Melihat Brian, ayah langsung mengingat wajah Alisa saat bayi dulu. Dia sangat mirip denganmu, bahkan melihatnya ayah langsung melihat kau saat bayi, ucap ayah menatap lekat Alisa. Mendengar ucapan ayah, Alisa hanya tersenyum kecil. Dia menatap ayah yang bermain dengan Brian dengan tatapan penuh kesedihan. Dia langsung mengingat sosok ayah yang sudah lama tidak dia lihat. Sebelum menikah dengan Tini, ayah adalah sosok ayah yang sangat baik. Dia selalu menyempatkan diri untuk bermain dengannya. Bahkan saat Alisa belajar berjalan, ayahlah yang selalu menuntut tangan munggilnya agar tidak terjatuh. Setelah puas bermain dengan cucunya, ayah kembali masuk ke dalam tahanan. Alisa menatap ayah dengan tatapan penuh kesedihan. Ingin sekali dia membawa ayah pulang dan tinggal bersamanya. Namun, dia sadar jika ayah juga harus menjalani hukumnya. Ayo kita pulang, minggu depan kita akan mengunjungi ayah lagi, ucap Axele menurun Alisa untuk keluar. Mendengar ucapan Axele, Alisa hanya mengangguk kecil. Dia melangkahkan kakinya sambil terus menatap ayah. Hingga tanpa sadar air matanya menetes melihat penderitaan ayah yang harus menekam di dalam penjara dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di malam hari, Alisa terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara tangisan Brian. Dia langsung tersenyum kecil ketika mencium bau aneh dari popok Brian. Dengan cepat dia bangkit dari tidurnya dan mengambil popok baru untuk Brian. Merasakan ranjang yang bergerak, Axele juga membuka matanya dan menatap putranya yang sedang terbangun. Sayang, Brian pup ya? Tanya Axele ketika mencium bau aneh dari putranya itu. Iya, sayang, ucap Alisa tersenyum lalu mengantip popok Brian. Sini biar aku saja, ucap Axele langsung mengambil alih pekerjaan Alisa.
Dengan sangat telaten Axele menganti popok putranya itu. Walaupun sibuk di bengkel, Axele selalu menyempatkan waktunya untuk membantu Alisa untuk mengurus Brian. Bahkan tanpa rasa jijik dia juga sering menganti popok dan juga memandikan putranya itu. Karena Axele tahu, waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Jadi dia tidak mau menyia-nyiakan waktu itu begitu saja. Sudah selesai, sekarang putra papa sudah wangi lagi, ucap Axele mencium wajah gembul putranya. Sudah, cuci tangannya dulu. Sini Brian biar aku kasih minum, ucap Alisa membawa Brian ke dalam gendongannya dan segera menyusuinya. Axele hanya diam sambil menatap lekat putranya yang sedang menyusu dengan rakusnya. Brian memang sangat kuat menyusu, bahkan Alisa harus dibantu oleh susu pembantu untuk memenuhi nutrisi Brian. Jadi tidak heran jika tubuh Brian semakin membulat setiap harinya. Sayang, sampai kapan Brian akan meminum ASImu? Tanya Axele terus menatap putranya itu. Kalau menurut anjuran dokter sih sampai dia tahun, ucap Alisa. Apa? Ucap Axele membulatkan matanya terkejut. Kenapa? Jadi aku harus merelakan itu untuk Bria selama 2 tahun, ucap Axele menunjukkan wajah memelasnya. Mendengar ucapan suaminya itu, Alisa langsung mencubit lengan Axele. Setelah Brian kembalikan tertidur, Alisa langsung meletakkannya di atas ranjang dengan pelan. Melihat putranya telah tertidur, Axele menatap bibir mungil Alisa lalu mengecupnya dengan lembut. Astaga, ucap Askara menutup matanya karena tidak sengaja melihat pemandangan yang telah merusak mata sucinya. Kakak, kenapa tidak ketik pintu dulu? Tanya Axele menatap kesal kedatangan kakaknya itu yang datang tidak tepat waktu. Salah sendiri tidak mencuci pintu. Kakak sudah memperingatimu sejak awal, ucap Askara cuek. Sudahlah, aku hanya mau mengambil putraku. Kalian teruskan saja, ucap Askara membawa Brian ke dalam gendongannya. Silakan dilanjut, jangan lupa kunci pintu rapat-rapat, ucap Askara setelah keluar dari kamar Axele. Mendengar ucapan Askara, Alisa hanya menunduk malu sambil menyembunyikan wajah memerahnya. Sedangkan Axele langsung menunjukkan tatapan buasnya bersiap untuk menerkam istrinya itu. Alisa duduk bersantai mengerjakan tugasnya sambil menatap Brian yang sedang bermain dengan Myrna. Kini usia Brian sudah menginjak 7 bulan, jadi dia sudah bisa merangkak. Sehingga membuat Myrna semakin senang bermain dengan cucunya itu. Ditambah lagi dengan kelakuan Brian yang selalu mengoceh tidak jelas, membuat tawa Myrna selalu lepas melihat tingkah lucu cucunya itu. Alisa juga sudah mulai masuk kuliah dengan teratur, dan sebentar lagi akan lulus. Sayang, teriak Axele berlari ke arah Alisa lalu memeluk istrinya itu sambil tersenyum bahagia. Bahkan dia menciumi seluruh wajah Alisa tanpa memperdulikan sang mama yang sedang memperhatikannya. Tentu saja hal itu membuat Alisa tidak nyaman, dia merasa malu dilihat mama mertuanya itu. Sayang, ada mama loh, ucap Alisa mendorong tubuh suaminya itu. Ada mama, ucap Axele cengengesan lalu menatap ke arah Myrna yang sedang menatapnya. Ada apa? Kenapa kakak sepertinya sangat senang, ucap Alisa menatap suaminya itu. Aku sangat senang, sayang, akhirnya perusahaan kita bisa maju pesat. Bahkan dalam 1 tahun perusahaan kita sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Aku tidak menyangka jika aku bisa sesukses ini dalam waktu 1 tahun, ucap Axele kembali memeluk istrinya itu sambil menangis haru. Dia tidak menyangka jika usahanya selama ini tidak sia-sia. Dia akhirnya bisa sukses dengan begitu cepat. Memang setelah menikah rezekinya terus mengalir dengan deras, begitu juga dengan semangatnya. Dia akhirnya bisa mengejutkan keinginannya untuk membuka perusahaan otomotif. Bahkan dalam 1 tahun, perusahaannya langsung naik daun. Awalnya dia hanya membangun bengkel dari uang pemberiannya Askara. Namun, lama-kelamaan bengkelnya berkembang pesat. Bahkan kini menjadi perusahaan otomotif yang hampir menandingi perusahaan papanya. Alhamdulillah, kakak memang hebat, ucap Alisa membalas pelukan suaminya itu sambil menangis bahagia. Mendengar kesuksesan putranya, Myrna hanya bisa diam sambil menitikkan air matanya. Putra yang dulu selalu dia rendahkan kini menjadi pria sukses di usianya yang masih sangat muda. Bahkan dia bisa sukses dengan usahanya sendiri. Walaupun Askara yang telah memberikan modal awal untuk Axele. Akan tetapi sesuai dengan janji Axele, dia akan mengembalikan uang itu saat dia sudah sukses nantinya. Benar saja, setelah dia menjalankan bengelnya dalam waktu 6 bulan, dia telah bisa mengembalikan uang yang diberikan Askara.
Memang Axele tidak memakai semua uang itu, dia lebih memilih untuk menggunakan uang tabungannya. Sehingga dia hanya mengembalikan uang yang dia pakai saja. Selamat ya, nak, kau memang pria hebat. Kau pantas untuk mendapatkan semua ini, ucap Mirna menatap putranya itu dengan tatapan penuh kebanggaan. Terima kasih, Ma, ini juga berkat doa Mama, ucap Axele tersenyum lalu memeluk mamanya itu. Brian putra Dedi, mereka begitu tega membiarkanmu bermain sendiri, ucap Askara langsung membawa Brian ke dalam gendongannya. Mendengar ucapan Askara, Mirna langsung sadar jika dia telah melupakan cucunya itu. Karena terlalu bahagia dia sampai melupakan cucunya sendiri. Maafkan Oma, sayang, Oma telah melupakanmu, ucap Mirna menghampiri cucunya itu. Selamat atas kesuksesanmu, nak, ucap Nando memeluk Axele. Terima kasih, Pak, ini juga karena dukungan kalian semua, ucap Axele membalas pelukan Nando. Karena kau sudah sukses, Papa punya hadiah untukmu, ucap Nando merogoh saku celananya. Tiket bulan madu. Waktu pertama menikah kalian tidak melakukan bulan madu. Jadi kalian bisa melakukan sekarang, ucap Nando memberikan tiket bulan madu untuk Axele dan Alisa. Bulan madu? Tanya Alisa menatap Brian yang ada di gendongan Askara. Kalian tidak perlu khawatir, Brian akan aman bersamaku. Aku dan Mama akan merawatnya saat kalian bulan madu, ucap Askara tersenyum sambil mencium wajah gembul Brian. Asalkan pulang nanti kalian membawa kabar bahagia, ucap Askara tersenyum nakal lalu membawa Brian menuju kamarnya. Akhirnya bulan madu Axele dan Alisa telah tiba. Nando menyiapkan semuanya dengan begitu baik. Dia telah menyuruh orang untuk menciptakan suasana yang begitu romantis saat Axele dan Alisa melangsungkan bulan madu. Mulai dari kamar yang begitu indah yang mengarah ke pantai, sehingga mereka bisa menyaksikan keindahan pantai dan juga pemandangan matahari terbenam. Bahkan Nando juga menyiapkan dinner romantis agar Axele dan Alisa bisa menikmati suasana bulan madunya yang begitu indah. Alisa dan Axele yang melihat setiap kejutan yang mereka temui dengan perasaan bahagia. Walaupun mereka harus meninggalkan Brian, tetapi Askara selalu mengirimkan foto ataupun video kegiatan Brian kepada mereka. Sehingga mereka tidak perlu khawatir akan keadaan Brian. Karena Askara telah merawat Brian dengan sangat baik. Sayang, aku tidak pernah membayangkan jika akhirnya kisah kita akan berakhir bahagia. Setelah semua kisah yang kita lewati, aku jadi percaya jika setiap masalah itu pasti ada hikmahnya, ucap Axele sambil menatap ke arah matahari yang mulai terbenam. Kakak benar, setiap ujian yang datang menghampiri kita akan membuat kita semakin kuat. Memang setiap takdir itu ada tujuannya masing-masing. Allah telah membuat takdir kita yang menyedihkan di awal, tetapi Dia telah menyiapkan kebahagiaan di akhir cerita kita. Intinya kita tidak boleh mengeluh dengan setiap takdir yang diberikan kepada kita. Kita cukup jalani dan belajar dari takdir itu, agar kita semakin kuat untuk menerima takdir berikutnya. Karena ketetapan Allah itu yang paling tepat untuk kita, ucap Alisa tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.